Nah, ini kan yang menjadi soal adalah bagaimana ini kaum akhwat mengerti bahwa calon imam yang melamar atau mengkhitbah itu sudah qawam ini Ustaz. Nah, ada nggak indikasinya yang diajarkan oleh Nabi misalnya atau dalam sejarah Baik, kriteria bagi kaum akhwat di dalam dia memantapkan diri bahwa dia ya. bisa jadi imam. Nah, seperti apa nih Ustaz? Baik, baik ya. Saya mungkin masuk dulu ke dalam apa namanya kultur Hidayatullah ya. Hmm. Kenapa kemudian ada pernikahan barokah? Mhm. Sesungguhnya pernikahan barokah itu kan sebagai apresiasi Hmm. terhadap para pejuang di lembaga kita ini yang memang mereka begitu gigih di Mhm. dalam mendakwahkan ya sebagai dai dan murabbi tentang Mhm. Islam ini. Sehingga diberikan penghargaan bahwa ini penghargaan dari kami, dari para orang tua yang melihat kegigihan perjuangan Anda, istri yang salihah, insya Hmm. Allah. Kan gitu Masya ya. Allah. Ya, Nah, betul itu betul. keistimewaannya di dalam pernikahan barokah. Mhm. Memang gitu ya, untuk menentukan bahwa apa namanya seorang laki-laki yang memang mengkhitbah misalkan seorang akhwat itu dikatakan sudah siap sebagai qawam, Hmm. ya, sal qarinahu. Itu adalah Hmm. satu prinsip ya, salah satu prinsip di dalam fikih bahwa ketika ada yang mengkhitbah ataupun ketika kita mau mengkhitbah seorang akhwat, maka sal qarinahu. Hmm. Tanyakan tentang dia kepada siapa yang paling dekat, kepada Mhm. kerabatnya, Oh, ada gitu kan? metodenya ternyata Ustaz ya. Ada seorang laki-laki bisa menginvestigasi melalui Wih, siapa yang paling dekat dengan seorang akhwat, Masya Allah. bibinya, gitu ya, Mhm. kakaknya, misalkan, yang Mhm. memang kita juga punya kakak seorang wanita, dialah yang kemudian bertugas untuk menyelidiki seperti Hmm. apa kebaikan-kebaikan yang bisa dilihat Jadi bukan di menyelidiki sendiri seorang saja. akhwat. Bukan. Tidak ada yang disebut dengan apa PDKT dengan Ya, cara ya, ya, mendekati ya. sendiri, Ya, tidak. ya, ya. Ya. Karena pernikahan itu akan sangat berharga, Mhm. ya, sangat berharga, bukan untuk main-main. Maka Mhm. tatkala kemudian seorang akhwat pun didatangi oleh seorang laki-laki, ya, Mhm. di dalam hal ini misalkan pada saat ta'aruf, pada saat khitbah, Mhm. maka setelah khitbah itu memang ada jeda waktu. Mhm. Untuk apa? Salah satunya adalah untuk menyelidiki. Mhm. Menyelidiki seperti apa, ya, karena tentu seorang akhwat pun punya standar, ya. Betul, betul. Saya ingin mendapatkan imam yang akan mengarahkan saya menuju surganya Allah, kan begitu. Betul, betul. Maka kemudian dari pihak akhwat pun harus ada investigator. Hmm. Nah, mereka pun menyelidiki Iya, iya, iya. kepada yang paling dekat dengan ikhwan itu, Iya, iya, iya. ya, yang paling dekat dengan ikhwan itu, Mhm. kesehariannya seperti apa. Maka kemudian memang layaknya sebagai sebuah khitbah, 3 bulan itu waktu yang sangat-sangat cukup Cukup, menuju ya. jenjang pernikahan untuk mempersiapkan siapa Mhm. sosok ikhwan yang akan menjadi seorang suami dan siapa sosok akhwat yang menjadi seorang istri kelak Hmm. kemudian hari. Ya. Jadi bukan percobaan, Mhm. udahlah nanti sambil jalan. Bisa memang. Iya, iya, iya. Ketika standarnya bahwa laki-laki atau seorang akhwat dan seorang ikhwan ini memang apa namanya, dia paham tentang agama, Hmm. ya. Iya, Kan iya. kita sering dengar apa namanya ada riwayat yang menyebutkan tentang kriteria sebenarnya ya, Mhm. bukan syarat. Mhm. Syarat seorang istri yang akan dinikahi gitu kan atau Mhm. seorang suami yang dinikahi sama. Mhm. Ada li jamaliha gitu Mhm. kan, walimaliha, Mhm. walinasabiha, walidiniha kan yang Ya, terakhir. betul. Kalimat taribat yadaka itu sebenarnya adalah pengikatnya. Ya, Hmm. fadfar lidiniha taribat yadaka. Hmm. Pilihlah dia karena agamanya, karena itulah yang akan menyelamatkan tanganmu. Nah, Hmm. gitu ya. Ya, ya, ya. Itulah yang akan menyelamatkan tanganmu. Nah, ini tidak tiba-tiba, oh Mhm. kelihatan kok dari pakaiannya pakai apa namanya gamis, Mhm. pakai kopiah gitu ya. Mhm. Kemudian wajahnya bersahaja. Wah, Hmm. ini pinter nih agamanya. Tidak Tidak demikian. semata-mata seperti Mhm. itu. Tidak Mhm. seperti itu. Iya, iya. Tapi jelas ada di belakang layarnya gimana, kan seperti itu. Mhm. Ya, menarik, Mas. Nah, untuk mengetahui di belakang layar
sal qorinahu. Tanyakanlah kepada mereka yang paling dekat dengan dua insan ini. Masya Allah. Nah, dari situlah kemudian kita sebagai seorang suami akan mengetahui dengan jelas ya bakal istri yang memang secara kasat mata terlihat kebaikan-kebaikannya. Begitupun sebaliknya, seorang akhwat akan mengetahui dengan investigasi yang dilakukan oleh kerabat-kerabat itu siapa sosok yang akan jadi pemimpin ini. Ini menarik. Nah, ini biasanya agak dilupakan pada proses pernikahan. Di awal ya, menuju pernikahan. Udah ketemu, udah suka sama suka, walaupun baru kenal, ya sudahlah. Istri juga nggak enak, katanya seorang wanita juga, wah nanti memalukan ayah saya, ibu saya terima saja. Sebenarnya tidak seperti itu. Nah, di sini sebenarnya kalau saya tekankan, Mas Imam, jadi intinya sebenarnya ada pada bapak kalau untuk seorang wanita, ada bapaknya, pada walinya. Dialah yang kemudian yang harus betul-betul mengetahui siapa yang akan menggantikan posisinya ketika anaknya itu nanti dinikahi. Sehingga dia betul-betul harus mengetahui sosok yang akan mendampinginya. Betul. Jadi bapak. Nah, untuk kaum laki-laki ya tentunya dia sendirilah yang kemudian mengutus siapa yang akan yang dipercaya ya akan memberikan informasi-informasi tentang istrinya itu, calon istrinya. Iya. Menarik, Ustaz. Jadi ternyata dalam pernikahan pun ada selidik menyelidikin ya. Semacam tidak sekedar dalam dunia perang, dalam dunia akan menikah, selidik menyelidiki itu ternyata adalah bagian ya dari pemantapan hati begitu. Nah, ini yang bahkan begini Mas Imam, saya sedikit tambahi Mas Imam. Siap. Jadi bahkan kalau kita mengkaji kitab-kitab lama ya tentang ahwalus sahsiyah diantaranya adalah bahwa penyelidik gitu kan itu sampai pada hal detail. Padahal detail yang dia lakukan, kita kan tidak bisa melihat. Ya, di situ dijelaskan bahwa ada salah satunya yang cukup menarik gitu kan di dalam kajian pernikahan itu. Misalkan yang menjadi penyelidik di situ adalah bibinya, ya, bibi dari si wanita. Itu sampai dilihat bagaimana giginya, bagaimana bagian tubuh yang lainnya, gitu kan. Jadi nazornya itu melalui situ. Iya. Ya. Dilihat, oh ternyata tidak ada cacat. Wah, kan? Oh giginya ternyata bolong. Ya. Jadi kalau nanti misalkan ada aroma yang tidak baik, nah itu kita bersikap pada akhirnya. Gitu ya. Karena informasi detail. Bahkan kemudian kalau di desa ataupun di beberapa tempat itu sampai bisa diprediksi bahwa oh ini waludah gitu. Apa itu, Sat? Ini istilahnya itu subur. Masya Allah, calon istrimu ini subur. Iya, benar ya. Termasuk juga calon suami ini subur. Gitu ya. Perkasa. Gitu. Itu memang bisa dilihat dengan cara tertentu yang memang setiap daerah memiliki pengetahuan itu. Saya kira di dalam fikih Islam sangat kaya sekali tentang keluarga ini. Salah satunya adalah penyelidikan tadi itu. Penyelidikan ya. Betul. Nah, ini sangat menarik, Ustaz.